Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Bersama kami di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Jumpa lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Tentunya kita akan ngobrol dengan para pengrajin yang sangat luar biasa ya, bisa menciptakan berbagai macam produk hingga mendunia ya, luar biasa. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita ingin mengisi waktu sore Anda nih ya, supaya lebih semangat lagi untuk bisa melihat beberapa produk. Kalau Anda lihat di depan saya ini sudah banyak sekali produk-produk yang keren sekali ya. Ada tas dan masih banyak lagi. Nah, Anda tahu ini sebenarnya apa? Jadi ini adalah asal produknya puron. Nah, ada yang tahu arti produk atau tanaman puron ini ya? Puron adalah ya sejenis rumput ataupun tumbuh-tumbuhan rawa yang hidup di ladang gambut ya. Kadang bisa menimbulkan masalah jika airnya mengering nih. Jadi kalau misalnya di musim kemarau ya, ini bisa menyebabkan kebakaran dan juga memicu bencana asap. Namun di tangan seorang wanita ataupun ibu yang sudah saya hadirkan di sini, beliau mampu merubah tanaman puron ini menjadi berbagai macam produk hingga bisa mensejahterakan hidup ya, bisa menghasilkan dan juga bisa dipakai menjadi produk fashion bagi wanita ataupun rumah tangga tentunya. Kalau begitu, saya akan langsung kenalkan narasumber kita yang sudah saya hadirkan pada sore hari ini. Yang pertama, beliau seorang pengrajin dari tanaman puron ya, yaitu Ibu Rosnina. Halo Ibu. Halo. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya? Baik, Baik sehat. ya, sehat. Nah, Ibu Rosnina ini panggilannya Ibu Nasti ya katanya ya. Iya. Oke, karena hari ini ya, Ibu Ros juga ada 2 orang ternyata yang hadir di sini ya. Seorang pemerhati UKM kita ya, ada Ketua Dekranasda dari Sodang Pedagang yang sudah kita hadirkan, Ibu Rosmaida Saragi. Halo Ibu. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore juga Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Ibu Rosmaida sudah hadir meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Dan juga selain ada Ibu Rosmaida di sini, juga ada Ibu Nur Intan Siregar ya, seorang pemerhati dari UMKM juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, sudah lengkap sekali ya di sini, sudah hadir dari Dinas Pariwisata, Ibu Bupati dan juga ada pengrajin di sini ya. Dan kita akan ngobrolin lebih dalam mengenai produk yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Namanya puron ya. Mungkin beberapa dari pemirsa ada yang baru mengenal yang namanya tanaman puron ini. Kalau begitu, kita kenalin satu-satu dulu ya Ibu Nasti ya. Ada apa aja di sini? Mungkin saya dari depan dulu ya, dari atas ya. Ini ada tas ya, saya boleh ambil. Opal. Ada tas opal namanya ya, kita ambil dulu ya. Oke, ini tas opal. Ibu Ros pakai juga di rumah? Pakai. Pakai ya. Sehari-hari selalu memakai produk-produk puron. Iya, saya selalu menggunakan hasil-hasil kerajinan UKM saya. Wah, luar biasa. Nah, terus ada apa lagi nih Ibu Nasti? Ada kotak tisu. Ada kotak tisu, boleh kita ambil ya, supaya pemirsa bisa lihat bagaimana wujud dari kotak tisunya ya. Nah, oke, nah seperti ini ya pemirsa ya, ini kotak tisu. Lalu ini ada dompet ya, atau pouch. Jadi ini bisa diisi kalau misalnya Anda mau berpergian lebih simple, ke undangan juga boleh ya. Ya kan Bu? Boleh. Boleh. Lalu ada apa lagi Bu? Di belakang Ibu itu ada apa? Boleh diambil Bu? Ada ini tas oleh-oleh, kalau kegiatan pemerintah itu ada biasanya dipakai khas sergai Souvenir. gitu, souvenir. Ini bisa dijadikan souvenir juga ya. Ini juga untuk Oh, jadi bingkisan oleh-oleh. berbagai macam bentuk ya untuk tasnya sendiri ya Ibu ya.
Lalu di bawah saya ini juga ada, ini apa Bu? Itu cover vas bunga. Oh, cover vas bunga. Yang hobi bunga, kan ini lagi hobi bunga nih para ibu-ibu ya, supaya lebih cantik lagi potnya, boleh ya pakai kerajinan dari Purun ini. Saya kira nih anyaman dari apa ya? Biasanya anyaman itu dari pandan ya, pandan. Kalau ini Purun. Tapi kalau ini Purun. Nah, ini apa Bu? Ini besek. Besek. Ini bisa tempat untuk misalnya kenduri, takir, kenduri, nasi ampeng. Nasi juga bisa. Yang di rumah mau taruh barang juga boleh sih ya. Apa aja boleh. Aksesoris tergantung selera. Tergantung selera juga. Ini juga ada pot yang lebih kecil ya, pemirsa. Tempat pot maksud saya. And then ini ada tas belanja. Tas belanja ke pasar. ya. Ke pasar. Tas belanja ke mengurangi pasar. plastik. Ya betul, bisa mengurangi plastik ya Ibu ya. Tapi saya paling favorit sebenarnya yang ini Bu. Karena ini kayak lebih modis ya Bu ya. Kita bisa pakai berpergian gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Ini dengan berbagai macam warna juga ya Bu Nasti ya. Jadi sebenarnya produk Purun ini ya berasal dari mana Bu? Ini kan Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Ini kalau saya lihat kan kayak rumput lalang-lalang gitu ya Bu ya. Jadi gimana ceritanya nih Ibu bisa membuat kerajinan yang bagus-bagus seperti ini? Awalnya dulu 2014 setelah ada, kebetulan saya pendamping Posyandu Holistik Integratif. Itu kita harus menonjolkan SDM sama SDA, itu kan sumber daya alam. Jadi saya berpikir selama ini kan di kampung saya itu Perbaungan, Desa Cinta Air, itu sebenarnya bukan kampung saya, tapi saya dapat jodoh di situ ya kan. Jadi saya kembangkan kenapa ini mesti tikar-tikar saja gitu ya kan. Awalnya dulu tikar ya? Tikar saja di situ, turun temurun nenek moyang dari Kalimantan pindah ke Serdang Bedagai. Khasnya Banjar itu tikar saja. Jadi saya berpikir kenapa tidak dibuat aksesoris yang lain. Jadi mulailah di situ saya mulai belajar ya, masuk tahun lama juga ya, 96 saya di situ. Jadi saya belajar buat tas gitu, dompet. Ketika ada Posyandu Holistik, itulah saya tampilkan pameran-pameran kecil di Serdang Bedagai ya kan. Terus dinas-dinas mulai spot gitu ya kan. Semua termasuklah Ibu Bupati kami. Jadi semua itu mulai beralih memakai tas Purun untuk belanja segala macam, tikar yang sana. Selain itu juga Purun ini kan tahan lama, tahan air, bisa dicuci kalau kotor ya kan. Jadi serbaguna lah gitu. Oke, luar biasa ya dengan berbagai macam produk ya. Oke, nah Ibu, jadi kalau misalnya kita lihat ya, untuk membuat satu produk ini kan harus butuh keuletan dan juga skill. Nah, belajarnya ini dari mana? Dari nenek yang mertua gitu. Dari nenek mertua, berarti dari turun menurun berarti ya, dari orang-orang tua terdahulu. Cuma dua macam saja. Setelah itu saya lihat gitu kan. Terus Dinas Kabupaten Serdang Bedagai itu barulah saya diberangkatkan ke Kalimantan Selatan untuk belajar itu tadi. Serius Bu, jadi belajarnya sampai sana nih? Iya. Belajar membuat anyaman ini sampai ke Kalimantan? Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai itu mendukung sekali. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya untuk masyarakat umum nih, ataupun orang-orang yang berkunjung ke desa Ibu, ataupun orang-orang baru yang tinggal di desa nih, pengen ikut belajar anyaman Purun ini, gimana Bu? Di desa udah adakah pelatihannya? Sudah, selain di desa saya minta dari kepala desa gitu kan, adakan pelatihan ini untuk menambah perekonomian keluarga. Saya khususkan di desa saya itu silahkan belajar gratis, datang sendiri ke rumah saya. Mantap, tepuk tangan dong untuk Ibu Nasti ya. Berarti Ibu membagi ilmu untuk masyarakat juga ya, siapa yang mau belajar boleh untuk ya? maju
Next, Tidak terpuruk saya boleh nggak ekonomi. belajar, Bu? Boleh, silakan. Nanti Dengan saya- senang hati. Nanti saya singgah ya ke rumah Ibu ya. Oke, nah mungkin saya mau ke Ibu Rosmaida ya, yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Kalau kita lihat kan Ibu selalu mendukung program-program ataupun mendukung Ibu Nasti sendiri nih. Nah, Iya. gimana nih Ibu melihat geliat UKM saat ini, khususnya di Sumatera Utara? Kalau saya lihat para UKM yang ada di Sumatera Utara, khususnya untuk penggeliat purun ya, yang kami dari Sedang Bedagai, ini sekarang sepertinya mendapat pasar yang baik. Karena kita lihat dan Presiden juga menginstruksikan bahwa kita harus menggunakan produk-produk UKM khususnya dalam negeri. Jadi kita sebagai Ketua Dekranasda Sedang Bedagai ini sangat mensupport dan mendukung semua pengrajin-pengrajin yang ada di Sedang Bedagai dan khususnya untuk di Sumatera Utara. Wah, terima kasih Ibu. Kalau ke Ibu Intan nih, Ibu Intan kan untuk bisnis purun ini gimana menurut Ibu? Kan dari lalang, dari rumput, tapi bisa berubah nih jadi produk yang menghasilkan menjadi uang gitu. Nah, gimana menurut Ibu sendiri? Kalau ini merupakan prospek yang sangat tinggi gitu ya. Karena kita kan pemerintah sudah memberi perhatian agar tidak kita memakai lagi plastik. Inilah solusinya purun ini gitu. Jadi kami selalu dari pemerintah, khususnya Ibu Bupati selalu membina kami dan selalu memprospek kami agar untuk memasarkan, apalagi kami di bidang pariwisata, kami selalu di pantai-pantai itu ada. Ini kami tayangkan sebagai di galeri-galerinya, dan juga kami sering membawa travel yang ada di Medan ke Sedang Bedagai untuk memperkenalkan purun ini gitu. Oke, luar biasa. Sejauh ini gimana untuk antusias masyarakat sendiri melihat produk purun ini? Kan pastinya Ibu juga melihat banyak para pengrajin yang juga memasarkan produk-produk ini seperti yang Ibu bilang ya, di pantai ataupun dimanapun ya, di toko juga banyak nih tersebar. Gimana antusias masyarakat untuk produk yang satu ini, Ibu Ros? Kalau antusias masyarakat itu harus kita yang mempromosikannya, dan kalau bisa itu harus kita dulu yang menggunakannya, memakainya agar masyarakat itu dapat melihat, oh Ibu pejabat juga memakai tas purun, kita harus juga mengikutinya gitu. Iya, dari kita dulu ya Bu. Ya, dari kita dulu yang harus menggunakannya. Berarti udah banyak dong ya produknya di rumah. Sudah. Tinggal kita nih juga Iya. pengen ikut juga nih. Kalau Ibu Intan sendiri, menurut Ibu gimana antusias masyarakat sendiri? Sangat Apakah antusias. baik mereka juga ikut banyak membeli atau gimana? Iya, karena ini merupakan passion. Jadi kalau dipakai bagi anak-anak milenial, mereka lebih senang karena dia simple dan murah, terjangkau, dan punya nilai naturalnya ada gitu. Jadi anak milenial lebih senang memakai seperti ini. Iya. Apalagi ibu-ibu pejabat, ibu-ibu pengusaha di Sedang Bedagai lebih senang memakai ini gitu. Nah, ini saya ke Bu Nasti nih. Kalau misalnya kita buat satu produk nih, kita ke produknya ya Bu ya, misalnya tas, ini butuh proses berapa lama untuk membuat satu tas seperti ini Bu? Nah, kalau seperti ini dia bisa 1 hari yang udah mahir. Wow, satu hari bisa 5 produk 5, untuk tas ini ya? Iya. Tapi dari proses awal sekali, dari proses pembuatan aja ya Bu ya? Kalau misalnya proses dari sebelum pembuatan, apakah ada proses-proses tertentu untuk misalnya dikeringkan dulu atau gimana? Bahan bakunya itu kan dikeringkan dulu, setelah kering kita pipihkan, baru kita anyam. Kalau mau warna kita pewarnaan dulu. Oke, berarti cukup mudah ya Bu ya untuk proses pembuatannya? mudah, Ada kesulitan atau enggak sih saat proses pembuatan? Kalau sudah mahir ya tidak ada, yang sulit itu yang belum pandai. Iya dong Bu ya. Benar-benar. Tapi kalau Ibu lihat ya pengalaman masyarakat yang baru belajar, berapa lama sih bisa mahir kayak Ibu gitu? Tergantung kita kan, yang katanya nih kalau gurunya mudah memberikan, mudah juga muridnya. Yang mau belajar itu
sangat mudah dia dapatkan. Tapi kalau yang antara mau Setengah-setengah ya? setengah-setengah dia susah, katanya pening lah, sulit lah sebenarnya. Tergantung kemauan, Bu. Betul. Oke, kalau begitu pemirsa, supaya tidak penasaran lagi ya gimana produk puron ini, kita akan lihat visual yang berikut ini. Nah, ini proses pembuatan ya Bu Nasti ya. Iya. Ini ibu-ibu di desa ya, Iya. sedang sama-sama membuat anyaman purun ya. Ada beberapa produk juga di sana. Ada berapa orang Bu di pekerja? Pertama dulu kami satu kelompok itu 10, sekarang sudah bertambah. Jadi Yang berapa anak-anak orang, Bu? muda pun udah mulai ikut belajar gitu. Sekarang total ada berapa orang Bu? Sekitar 25 gitu lah. 25 Itu orang yang ya? aktifnya, Bu. Itu yang aktif. Kadang-kadang kan ada yang nggak sempat, yang waktu luang dia datang gitu. Nah, itu dia beberapa tas ya. Tasnya juga banyak warna dan juga banyak model ya, Bu ya. Ini juga keren sekali nih tasnya nih. Nah, Anda boleh lihat ya pemirsa, ini beberapa hasil produk yang sudah dikerjakan. Keren-keren loh Bu tasnya. Oke, nah pemirsa itu dia ya. Itu dia proses pembuatan dari produk-produk anyaman purun di rumahnya. Di rumah nggak sih Bu? Di rumahnya Bu Nasti ya? Iya. Ada sekitar 25 orang, tapi dulu awalnya 10 orang. Namun semakin bertambah, semakin banyak berminat, sampai anak-anak milenial pun juga berminat untuk bisa membuat anyaman purun ini. Kalau pemasaran kemana aja Bu? Pemasaran sekarang setelah dipakai sama ibu-ibu pejabat yang bawah-bawah pun mulai memakainya, ke Sumatera Utara, ke Jakarta, kadang pernah juga kemarin dari pariwisata dibawa Korea Selatan ya Bu. Iya. Wow, Sampai udah keluar. sampai mendunia Iya, ya Bu sudah ya? ke Korea Selatan sambil berwisata gitu, dibawa yang original gitu. Karena kan selera luar ini yang sukanya original gitu. Luar biasa Bu. Kalau kita lihat tahapannya, kalau Ibu bilang tadi kan susah-susah gampang ya. Boleh nggak kasih tahu ke kita gimana cara membuatnya gitu? Dari awal. Bu Rosmaida pernah belajar nggak buat satu tas gitu? Pernah coba tapi nggak berhasil. Iya, kemarin Karena jadi mungkin inatrap ya. hatinya nggak nyambung. Ibu Intan pernah belajar nggak Bu Intan? Iya, tapi nggak nangkap. Pernah coba belajar ya? Iya. Tapi ya. Oke, pemirsa, kita akan lihat ini proses satu pembuatan. Ibu mau buat apa Bu? Ini seperti tas oval. Seperti tas oval tadi ya. Boleh sedikit dikeatasin Bu biar kelihatan sama pemirsa ya. Dia tinggi satu. Nah, jadi butuh ketelitian, butuh kesabaran juga ya. Kalau yang nggak sabar langsung Iya. dicampak kayaknya ya Bu ya. Buang pening katanya Bu. Ada hitungannya Tapi juga kalau- katanya, jadi Berarti ini purun yang udah dikeringkan ya Bu Sudah ya? dikeringkan, sudah Terus dipipihkan gitu. Yang pipihin Ibu sendiri? Iya, dari ada mesinnya. Oh, baik. Kalau dulu ditumbuk manual Bu. Sekarang digilaskan di Sekarang pasar. sudah ada mesin. Oke, Ibu boleh diangkat sedikit supaya kelihatan sama pemirsa, karena kurang kelihatan. Boleh, saya bantu pegang ya, supaya kelihatan Tinggi. sedikit lebih tinggi. Nggak apa ya Bu ya? Iya, Ibu kan udah profesional. Oke. Nah, pemirsa boleh lihat dari dekat ya. Ini cara proses Ibu membuatnya. Ini kalau salah-salah, ntar kalau salah di awal bisa ngulang salah lagi nggak ya sampai Bu ya? atas. Bisa salah sampai atas ya. Jadi harus tenang. Kalau salah satu ini aja jari kita udah hafal sendiri. Ini salah gitu. Kalau ini ada berapa warna Bu? 2. Ini original, ini Ini yang hitam. original yang ini ya, sama hitam. Tapi ini Hitam. kayaknya ada satu warna lagi yang kuning ya. Oh, itu karena kekeringan mungkin. Tapi ini cukup banyak loh pemirsa ya, Iya. purunnya. Dan Kalau tikar itu Bu, satu tikar itu dibuat tikar kan murah gitu harganya ya. Kadang-kadang modal nggak pulang, nggak ada capek ngerjai. Jadi kalau tas ini bisa 5 kan, 5. Kalau satu tikar tuh dia bisa dapat 5 tasnya. Oh, oke.
Jadi Berarti pengrajinnya nggak tekor lah gitu. berarti untuk produk fashion sendiri ini lebih menguntungkan ya Ibu ya. Dan ini suatu yang menjanjikan nggak sih kalau menurut Ibu? Menjanjikan lah. Terus terang bisa menjanjikan anak saya bisa kuliah. Wah, luar Dari biasa. sini semua. Wah, luar biasa ya. Oke, kalau begitu pemirsa, kita akan break dulu sejenak ya. Mumpung Ibu bisa selesaikan ini dalam waktu 5 menit? Janganlah 5 menit. Kita breaknya sebentar nih ya. Oke, baik pemirsa, kita akan break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat prosesnya setelah ini seperti apa ya. Karena Bu Nasti bakal menyelesaikan sampai selesai. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Bersama kami di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Oke, thank you ya untuk RME Band ya, sudah menghibur kita di sore hari ini dan tentunya masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang merubah purun menjadi produk fashion ya. Anda sudah lihat beberapa produk yang telah diubah oleh Ibu Nasti menjadi produk fashion. Ada tas, kemudian ada yang saya pegang nih ya, ada tempat tisu, kemudian ada pouch, dan ada tempat pot bunga dan masih banyak lagi ya. Jadi untuk pemirsa mungkin yang tentunya menarik untuk melihat ini sampai akhir boleh ditonton ya, dan bisa lihat Ibu Nasti juga masih sibuk untuk mengerjakan satu produk, yaitu tas dari purun ya Ibu ya. Nah kira-kira kalau ngerjain satu produk ini berapa lama Bu? 2 jam. 2 jam? 2 jam ya. Oke, Ibu masih mau melanjutkannya? Enggak Tapi nggak juga. apa diletakkan dulu Sambil-sambil, juga nggak apa-apa Ibu. Kita ngobrol dulu ya. Nah, jadi selain produk-produk ini, saya juga ada lihat ini ada yang kecil-kecil ya. Ini seperti gantungan kunci ya Ibu ya. Iya, daripada terbuang. Gimana Bu? Daripada terbuang sisa potongan itu. Oh berarti ini dibuat dari sisa-sisa potongan yang udah terbuang ya, daripada jadi limbah terbuang dibuat menjadi pouch kecil ini ya. Wah keren sekali Ibu ya. Tempat parfum. Jadi sampai hal-hal terkecil juga dipikirkan ya Ibu ya. Nah saya ke Ibu Rosmaida nih. Ibu Rosmaida sebagai pemerhati UKM dan juga selalu mensupport dari kerajinan Bu Nasti nih. Gimana kalau kita lihat kan untuk buat satu produk ini kan butuh kreativitas yang tinggi ya Bu ya. Seberapa penting sih kreativitas bagi pengrajin UKM ini Bu? Ya, kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk membuat atau memodifikasi daripada bentuk-bentuk tas yang ada. Seperti kami, kalau kami lagi ada jalan keluar melihat tas bentuk yang berbeda seperti ini, tentunya ini kami foto atau kami beli, kemudian nanti kami tunjukkan kepada Ibu Nasti untuk membuat produk seperti ini. Jadi produknya tidak hanya berbentuk tas saja, tapi bisa bentuk seperti tempat pas bunga, juga bentuk-bentuk yang lain. Jadi hasil dari produk dari purun ini bisa dikembangkan lagi lebih modifikasi gitu. Oke, berarti menurut Ibu Ros juga ini sangat penting ya untuk mengembangkan kreativitas. Kalau menurut Ibu Intan sendiri gimana nih? Seberapa penting sih kreativitas ini dalam mengembangkan UKM ini Ibu? Kalau dalam pengembangan UKM seperti ini anak muda senang sekali nih, apalagi pedagang-pedagang karena dia elegan dia. Ini apa ya Bu ya? Lagi model Lagi ya, mode sini. lagi hype nih Iya. sekarang ini nih. Jadi ada di samping dia biasanya sih kan pakai pada bahan sintetis itu kan, tapi ada purunnya sini jadi nampaknya elegan ya dia jadinya dia. Jadi ini suka ini anak milenial ini.
jalan-jalan pakai ini, apalagi bapak-bapak yang mungkin punya Agen usaha semangka. untuk ini ya daripada hilang gitu kan, dia langsung ditaruh di pinggang pakai baju yang keren gitu. Wah, senang sekali itu anak muda. Cakep. Jadi Iya. selain kreativitas sendiri ya, apalagi nih hal penting yang harus dimiliki para pegiat UKM, Ibu Intan? Pertama ya mereka tuh ada kemauan dulu. Kemauan, kalau sudah ada kemauan tentu Ibu Nastinya pun lebih cepat ya untuk menggerakkannya. Yang susah kan kalau nggak ada kemauan gitu. Tapi ya alhamdulillah Bu Nasti selalu memberi support sama mereka, memberi apa gitu, dan pemerintah juga selalu mendukung. Ada pelatihan ikut terus gitu. Jadi pelatihan itu kadang-kadang sampai berebut. Ikut ada pelatihan ekonomi kreatif, mereka berebut karena mereka juga kepingin nampak sudah tersusun rapi gini, nampaknya unik gitu. Jadi kok tertariknya di situ gitu. Jadi ya akhirnya ya menambahlah perekonomian dan juga kesejahteraan, karena kan visi Bupati kami juga yaitu mandiri, ya kan, sejahtera, religius gitu. Oke, luar biasa. Ibu Ros nih, Ibu Ros juga sebagai pemerhati UKM ya, selain tadi Ibu bilang kreativitas yang tinggi juga harus diperlukan supaya bisa up to date ya Bu ya, untuk model-modelnya sendiri. Nah, kira-kira selain kreativitas sendiri apalagi nih yang harus dibutuhkan para pegiat UKM supaya usahanya semakin berkembang? Untuk satu di pemasaran ya. Pemasaran itu sekarang kan zamannya digital. Jadi kami tetap support kepada mereka, para pengrajin, untuk belajar bagaimana memasarkan produk-produk ini melalui online. Karena sekarang kita lihat tingginya pasar pembeli itu melalui pasar-pasar online. Jadi kami juga dari pemerintah memberikan pelatihan untuk mereka bagaimana untuk memasarkan hasil-hasil produknya melalui penjualan secara online. Oke, berarti ini terkait dengan digitalisasi ya Bu ya? Packagingnya itu selalu ditanamkan, pelatihan packaging itu tetap ada. Bagaimana menggunakan online, bagaimana menggunakan pemasaran secara digital, promosi secara digital, selalu dilatih di Serdang Bedagai. Jadi bagaimana Ibu melihat peluang untuk para pegiat UMKM ini terhadap digitalisasi? Kalau peluangnya saya rasa karena di era digital ini memang semua masyarakat itu menggunakan media sosial, pengguna media sosial itu sangat banyak. Ya, kami tetap mensupport, kami ajarkan mereka bagaimana untuk berlomba untuk memasarkan hasil produknya di media sosial melalui dari FB atau IG. Jadi nanti dari situ media sosial ini kan banyak penggemarnya. Dari situ melihat nanti tentunya akan datang pembeli mengunjungi para UKM kita. Gitu. Oke, berarti ini sesuatu yang harus dimanfaatkan ya Bu ya. Ibu lihat sendiri bagaimana untuk masyarakat yang ada di desa Bu Nasti, apakah mereka sudah terjun langsung untuk memanfaatkan digital ini Bu? Ada beberapa yang memang kalau yang masih ini ya, masih muda, kalau yang tua-tua itu udah kan kurang menguasai Android. Jadi kami melalui Bu Nasti juga kami kader, kami latih untuk milenialnya untuk berperan serta bagaimana untuk memposting secara bagaimana mengemasnya supaya bagus agar nanti kelihatan tertarik di media-media sosial. Oke, saya ke Ibu Intan nih. Ibu Intan, jadi apa lagi nih yang harus dilakukan para pegiat UKM ya supaya mereka juga semakin bertumbuh gitu? Ya, di samping tadi pelatihan secara digital, kami juga membentuk organisasi-organisasi yang untuk meningkatkan UKM, termasuk salah satunya sebagai promosi, dia tuh HPI, Himpunan Pramuwisata, selalu datang melihat, apalagi kalau dari luar lebih senang seperti yang natural gitu. Jadi dengan adanya seperti itu tentu orderan itu banjirnya kepada anggota-anggota Bu Nasti. Di kampung itu banyak Bu yang menggunakan yang bikin seperti ini gitu. Berarti wadahnya juga sudah ada ya Bu ya? Iya, wadahnya udah ada. Oke, ini Romana vokalis dari RME Band ini dari tadi ngelihat ke sini terus ya. Ada yang suka, ada salah satu dari sini. Ada yang mau dibawa pulang? Nah, Romana ada yang mau ditanya? Iya Kak. Oke, jadi Ibu
selain produk yang Ibu bawa dari sini, ada lagi nggak produk yang lain yang dibuat dari tanaman purun? Ada tikar. Tikar. Kalau untuk buatan topi gitu misalnya Ada Bu, bisa? topi, tapi Topi tadi nggak ke pantai. bawah ya. Oh, Iya. nggak bawa Topi ya, topi pantai itu ada. pantai gitu Bu. Ada. Oh. Itu laris manis tuh di pantai-pantai. Pakai macam rebel dia udah mulai selfie ya kan. Oke, berarti bisa request juga ya Request untuk juga. produknya apa dan bagaimana bentuknya serta warnanya apa, itu bisa by request Iya. dari customer ya Ibu ya. Tergantung termasuk ukurannya gitu. Minta ukuran sekian-sekian gitu kan bisa. Oke, nah Romana mau yang mana? Karena harganya murah kok, terjangkau. Iya. Harganya merakyat. Harganya Rakyat. terjangkau tapi Iya. kualitas Jamin. bintang 5 ya. Iya. Oke, karena ini udah masuk ke harga nih, kita obrolin harga dulu ya. Kalau dari harga sendiri, dari berapa sampai berapa nih Ibu Nasti? Dari itu netralnya 25 sampai 175. 25.000 sampai 175.000 ya. 75.000 ya. Oke, saya tanya salah satu ya Bu ya, karena kan saya tertarik juga nih sama kotak tisu nih, karena ini kan unik ya. Kalau misalnya di ruang tamu kan pastinya ada tempat tisu gitu ya. Kalau misalnya tempat yang seperti biasa itu kan terlalu biasa, tapi ini dari kerajinan supaya kita juga cinta sama budaya di Indonesia. Oke, kita angkat telepon dulu ya Ibu, ini ada penelpon nih. Halo, selamat sore. Halo. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kita boleh ya di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353. Sambil menunggu Anda untuk berinteraksi bersama kita, saya kembali lagi nih sama pertanyaan yang soal harga nih. Ini kalau kotak tisu sendiri ini berapa nih Bu? 35.000 rupiah. Rp35.000. Itu belum ditawar ya? Oh, enggak ya. Harga net ya. Oke, kalau tas ini Bu, tas apa nih? Tas 70.000. 70.000. Yang paling favorit nih selama Ibu membuat produk fashion, yang mana yang paling banyak diminati sama masyarakat? Ini tas ini ya Bu. Tas apa namanya Bu? Tas opal. Tas oval. Termasuk Ibu Gubernur kita. Wah, luar biasa. Pakai ya. ini. Termasuk Ibu Gubernur juga pakai ini ya. Keren sekali. Ini Jadi juga saya ya kan? jadi yang mau Ini samaan sama juga. Ibu Gubernur boleh ya? Sampai ke Pak Presiden. Nah, ini Kemarin Ini- Pak Presiden ini juga iya. di tote bag. acara Inakrab. Wah, ini juga sampai Ibu Presiden juga ya? Bapak Presiden. Pak Presiden. Presiden Jokowi, kita ya. juga. Kami pun dinas-dinas Memakai pakai kota purun ini sudah Ini kayak- dianjurkan itu. Ini tote bag ya, kayak tote bag gitu Iya. ya Iya. kan? Anak-anak kuliah juga. Kan keren kan? Oke, nih ini Fashion. harganya berapa ya Ibu? Ini harganya 35 juga. 35.000 juga ya. Kalau tempat pot bunga ini yang hobi sama bunga nih. Yang ini nih Kalau ini 50.000. 50.000 ya. Cukup terjangkau ya pemirsa ya dengan kualitas yang luar biasa. Tapi kalau berbicara tentang kualitas ini tahan nggak Bu? Maksudnya Tahan. nggak akan rusak? Maksudnya kayak kropos Ya atau dimakan hewan atau gimana? namanya Gimana? juga buatan manusia pasti rusak ya. Buatan Tuhan juga rusak. Ibu kok pasrah gitu jawabnya Bu? Cuma ini tahan. Kalau ini kan nih tas belanja bisa 10 kilo beratnya. Oh, Nah, kalau ini tahan lama. Saya pakai cuci-cuci sayuran kan, pakai seperti itu tapi besar. Besek. Besek, pakai nah, besek juga beras bisa. gitu kan, cuci-cuci gitu. Oh, pakai ini Bu cuci beras? Iya, bisa. Oh, bisa ya Bu ya? Nanti Lama tahan kalau lama, 6 bulan tahan. kalau dia sudah kita gunakan kan basah nih, kita telungkupkan aja, Kita angin-anginkan sedikit, nggak pala dijemur nggak apa-apa. Saya punya itu bisa tahan sampai 5 tahun. Iya. Wow, Kalau dengan plastik kalah plastik. Ya kalah plastik. lama ya? Apalagi yang besar gitu kan, kalau kita ada acara-acara Cuci wirid, cuci-cuci daging gitu ya kan besar gitu kan. Mungkin Pakai ya ini, di pakai- restoran-restoran itu kan ada cuci sayur yang banyak gitu. Saya gunakan itu kalau acara wirid, nanti setelah selesai saya cuci, simpan. Nanti 10 tahun kemudian ada pesta lagi saya keluarkan itu tetap. Itu masih tahan juga masih 10 tahun tahan. kemudian? Nah, Wah, luar yang biasa. penting Berarti ini perawatannya. multifungsi, tahan lama dan juga terjangkau ya pemirsa ya. Dan juga aman pastinya untuk kesehatan karena ini bahannya alami, Bahannya alami. tidak ada bahan
sintetis ataupun Iya. kimia ya Ibu ya. Karena dari serat alam. Karena dari Kalau- syarat alami. Kalau ini kan memang kimia, tapi kalau untuk makanan kita gunakan yang Yang alami, yang ori itu. Oke, baik. Nah Ibu, ini tas belanja sendiri ini tahan sampai 10 kilo ya Bu ya? Iya. Padahal kalau kita lihat ya pemirsa, ini tasnya untuk pegangannya sendiri ini cukup tidak terlalu tebal menurut saya ya. Sedang lah ya, kecil tapi bisa mengangkut sampai 10 kg belanjaan ya, Iya. cukup tahan dan Talinya juga itu- efisien. Talinya itu bukan purun itu ya kan? Apa namanya? Purun juga. Ini Itu eceng gondok. eceng gondok. Keren Kalau kan, Bu? ini purun, lebih tahan purun dari itu. Mm-mm. Ini Oke, eceng gondok ada nih, yang dimodifikasi sama Iya. tanaman enceng gondok juga ya. Iya, cantik ya. Luar biasa cantiknya ini harganya berapa Bu? Ini 65.000. 65.000 ya pemirsa ya. Dan ada yang berminat kok jadi jualan ya. Nggak. Nah jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali selain kita bisa meminimalisir plastik ya, dan juga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita ya Bu ya, karena kita tahu purun ini juga bisa kalau misalnya kurang air bisa terbakar sendiri ya katanya Bu ya. Jadi supaya bisa memanfaatkan tanaman-tanaman liar bisa dijadikan produk fashion yang luar biasa, dan ini sudah sampai mendunia ya Bu ya. Oke Ibu, ini saat ini nih Ibu sedang ingin melakukan apa bersama dengan kelompok Ibu? Apa yang mau Ibu lakukan ke depan setelah ini? Saya ingin masyarakat di desa saya itu tidak terpuruk dengan perekonomian ya. Saya ingin bangkitkan desa saya melalui ini yang kemudian yang lansia-lansia yang tidak bertenaga lagi untuk biasanya kan mayoritasnya petani itu di sana. Jadi bisa duduk sambil buat ini supaya menambah perekonomian keluarganya, itu yang terutama. Luar biasa. Kalau saya boleh tahu Bu, dalam sebulan ataupun seminggu ya, orderan itu bisa sampai berapa banyak Bu? Kemarin ya Ibu Gubernur kita minta 100 satu minggu. 100 satu minggu ya? Iya. Wah, luar Hari biasa. Sabtu kirim. Keren ya, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nasti. Ini harus diapresiasi ya pemirsa, karena beliau juga turut membantu perekonomian tidak hanya untuk keluarga sendiri tapi untuk seluruh masyarakat desa ya. Juga membuat pelatihan juga ya Ibu ya. Untuk saat ini untuk ke depan pelatihannya masih ingin terus Ibu lanjutkan? Masih pelatihan tetap di desa kami, mau ada anggaran ataupun tidak tetap saya latih. Siapa yang berkenan berminat silahkan datang gitu kan. Selain itu saya juga melatih ke desa-desa lain. Oh, Ibu juga pergi ke desa-desa Iya. lain untuk membantu Kalau masyarakat dipanggil desa lain gitu ya? kan, boleh. Wah, pernah ada pengalaman Ibu sebelumnya ke desa berapa orang ya Ibu ajarkan? 15 orang itu saya bawa asisten satu. Oh, 15 orang ya. Berapa lama Bu? 2 hari. 2 hari? Sekarang sudah produksi, saya yang tampung. Wah, keren-keren ya. Sudah produksi, jadi anggota saya jadi bertambah gitu. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa yang juga pengen belajar sama Ibu juga boleh? Boleh Bu? Boleh. Ibu ada kontak personnya? Ada. Boleh disampaikan? Di 0 berapa boleh ya Bu ya? 0 atau Langsung ada aja. Instagram atau apa gitu? Ada Instagram aja deh, Instagram Nasti Purun, Facebook Nasti Purun juga. Kalau mau pesan boleh di Bineka.com ya, dari Kabupaten Serdang Bedagai. Oke. Atau mau pesan.id boleh. Oke, luar biasa. Jadi yang mau belajar, Kalau, yang mau pesan juga boleh ya. WA juga boleh, WhatsApp juga. Hubungi nomor 085276239726. Oke, keren ya Ibu ya. Jadi nanti boleh belajar juga sama Ibu Nasti, karena sesuatu yang bisa dimanfaatkan di alam ini bisa jadi produk fashion bahkan sampai mendunia ya pemirsa ya. Oke, ini ada produknya udah kita jelasin secara detail nih. Kalau misalnya Ibu Ros dan juga Ibu Intan sendiri melihat ada nggak kesulitan yang dialami saat melihat pegiat UMKM ini mengembangkan usahanya begitu? Yang kami saksikan itu untuk persediaan dari purun sendiri takutnya, karena Bahan dasarnya. bahan bakunya, karena ini kan bahan bakunya tumbuhnya itu tahunan ya, baru bisa dipanen. Karena kalau ini terus-terusan diambil dan tidak
tanam kembali, dikembangkan lagi, itu akan habis. Jadi kami juga sangat berharap kepada masyarakat sekitar pengrajin purun ya harus mengembangbiakkan tanaman purun ini lagi, jangan sampai habis bahan bakunya. Gitu. Oke, jadi kendalanya di situ ya. Kalau Iya, menurut Ibu kita Intan takut. sendiri apa nih kendala bagi pegiat UKM? Promosi, kadang promosi yang kadang kita naik turunnya, apalagi masa COVID sekarang ini kan, tentu. Tapi alhamdulillah naik juga gitu ya kan. Tapi yang kita inginkan itu promosinya sampai kemana-mana gitu, dan ada perhatian dari para pihak travel yang ada di Sumatera Utara untuk mengenalkan produk-produk ini kepada pengunjung gitu. Promosi harus lebih digiatkan lagi Iya, ya? digiatkan lagi promosinya. Siap, oke. Menurut Ibu ada nggak sih modifikasi ataupun cara untuk mereka semakin berkembang lagi berikutnya selain digitalisasi ataupun yang lain, kekurangan dari pegiat UKM ini? Ya ada sih, kendalanya ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran dan ketekunan ya sama-sama berjuang untuk maju bisa diatasin gitu. Oke, siap Bu. Oke, Ibu Nasti, ini berhubung karena, dan juga Ibu Ros, Ibu Intan, ini berhubung karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Boleh dong kasih apa sih harapan Ibu terhadap para pegiat UKM purun di desa Ibu? Harapan saya yang pegiat itu tekun-tekun belajar, yakin bahwa itu bisa membangkitkan perekonomiannya, itu saja harapan saya. Selain itu pemerintah juga teruslah mendukung UKM seperti kami ini, jangan pernah putus asa gitu. Oke, Ibu juga dong jangan putus asa ya kan Bu? Tidak, saya tidak putus asa. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Ibu, tentunya mudah-mudahan ini bisa semakin berkembang ya Ibu ya. Terus semakin banyak juga masyarakat yang membantu Ibu dalam usahanya, semakin banyak diminati oleh masyarakat juga ya untuk produk-produk purun ya. Jadi harus mencintai produk dalam negeri ya pemirsa ya. Oke, saya ke Ibu Rosmaida nih, apa nih harapan Ibu terhadap pegiat UKM khususnya para pengrajin purun? Harapan saya kepada seluruh penggiat UKM khususnya purun, ini harus dikembangkan ke kaum milenialnya. Karena kalau saya lihat, saya hadir ke pengrajin itu banyak yang sudah tua-tua. Jadi nanti kalau tidak diturunkan, tidak diajarkan kepada kaum milenial, ini takutnya akan habis. Karena untuk belajar ini kan sulit ya, untuk menganyamnya itu sulit. Jadi saya berharap pada kaum milenial, ayo cintai produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk UKM kita. Karena apapun itu kita harus memajukan perekonomian daerah kita untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rosmaida sudah hadir bersama kita. Ibu Intan, boleh dong sedikit harapannya terhadap para pengrajin purun? Ya, harapan kami tetap semangat dalam berjuang untuk menambah perekonomian kita, tetap kompak dalam menjalin purun ini, seperti kompaknya purun ini kan karena dijalin perlahan-lahan, silaturahmi jalin, akhirnya jadi barang dia, begitu juga lah harapan kami semua elemen-elemen yang ada berhubungan dengan purun, keterampilan kerajin-kerajin ekonomi kreatif tetap sama-sama berjuang gitu. Baik, amin ya. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa terwujud ya. Iya. Dan juga para pengrajin purun juga semakin berkembang usahanya ya, dan juga semakin sukses lah ya pastinya. Terima kasih Bu Intan, terima kasih Bu Rosmaida, terima kasih Bu Nasti sudah hadir di TVRI dan juga sudah sharing ilmu-ilmunya juga ya, bagaimana cara pembuatan. Dan juga tentunya ini bisa menginspirasi para ibu-ibu ya untuk bisa membuat suatu tanaman ataupun membuat suatu produk ya yang bisa menghasilkan tentunya. Tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk pemirsa TVRI yang terus menyaksikan Ekonomi Kreatif. Jangan lupa untuk terus saksikan kita ya setiap hari Selasa jam 5 sore. Tentunya kita akan memberikan banyak sekali motivasi-motivasi untuk Anda supaya bisa berkarya dan juga beraktivitas tentunya ya. Kalau begitu saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.